Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan buatan logika semata, yang bukan kaleng-kaleng, sekali muncul, sekali hilang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, saya berdoa agar kita semua bisa lebih mudah menyadari bahwa saat ini pun kita sudah sejahtera. Saat ini pun sudah ada banyak keajaiban, sudah ada banyak hal-hal baik yang dikirimkan oleh Tuhan melalui semestanya. Itu doa saya buat kita semua. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang udah nonton video ini serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun bisa teringat kembali, bisa termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD udah ngopi atau ngeteh? Jangan lupa nyeruput dulu biar mudah rileks, ambil jeda sesaat untuk istirahat. Saya ngopi dulu ya. Wait a minute. Lampunya lupa dinyalakan. Sebuah tanda-tanda, maksudnya lampu yang ada di dalam diri ini harus dinyalakan. Lampu yang mana? Lampu atau cahaya yang memproduksi energi yang paling dibutuhkan oleh semua jenis organ yang ada di dalam diri kita. Baik itu organ eterik seperti jiwa kita, perasaan kita, ataupun organ yang organik seperti jantung, paru-paru, usus, otak, mata, dan sebagainya. Cahaya itu adalah cahaya yang muncul dari bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sering juga disebut sebagai ruh, sebuah bagian yang muncul di dalam diri kita ini menjadi tenaga, menjadi energi, sumber dari segala sumber energi yang ada di dalam diri kita ini. Dan itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Dan bila kita bisa masuk ke sana, bisa terhubung dalam kondisi yang sadar ke sana, maka kita akan bisa mengalami kebangkitan spiritual. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sebuah hal hasil dari sharing saya bersama salah seorang peserta program saya. Kebetulan beliau mengambil workshop privat, saya yang datang ke tempat beliau. Dan setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba beberapa hari yang lalu itu ada sebuah pertanyaan, yaitu sebenarnya apa sih gunanya kebangkitan spiritual? Apa sih gunanya masuk pada kesadaran spiritual? Dan apa gunanya mempelajari spiritual? Saya bilang kepada dia, jangan belajar spiritual, jangan ikut-ikutan seperti saya. Jangan ikut-ikutan belajar spiritual. Nanti jalan menuju kesuksesan duniawinya jadi penuh kerikil, penuh hambatan, penuh cobaan. Kemudian beliau menjawab, nah itu dia. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang seperti Mas bilang tadi. Apa itu? Cobaan-cobaan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan. Oke, mari kita breakdown.
Berhubung beliau sudah lama mengikuti program saya, jadi sudah sangat sering. Paling tidak secara berkala mungkin sebulan sekali kita sharing melalui telepon. Dan beberapa saat yang lalu telepon dengan tema yang seperti tadi saya bilang. Apa sih gunanya belajar kebangkitan, belajar spiritual? Apa gunanya mengikuti, mencoba memasuki sebuah proses yang namanya proses pencerahan spiritual? Apa sih gunanya? Nah, akhirnya pelan-pelan saya juga mulai cerita. Pelan-pelan saya mulai sharing mengenai pengalaman saya. Semoga pengalaman ini berguna buat yang sedang tanya. Spesialnya juga buat para light worker untuk mempertebal, menambah referensi lagi bahwa belajar spiritual itu nggak sia-sia. Walaupun sepertinya cobaannya sangat luar biasa. Belajar spiritual itu bukan untuk orang-orang yang hanya ingin coba-coba. Bukan hanya untuk orang-orang yang sekitarnya belajar spiritual kemudian dia terbawa-bawa kemudian ikut. Boleh begitu, tapi sebelum belajar pastikan lagi apakah benar ingin belajar. Pastikan lagi apakah benar ingin memahami soal spiritual, soal spirit, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, wakilnya Tuhan yang ada di dalam diri, ingin mengenal diri sendiri, ingin mengenal alam semesta beserta isinya, ingin mengenal Tuhan itu sendiri. Tanyakan lagi, apakah benar hal tersebut yang ingin dipelajari? Dan bukan hanya dipelajari, ingat-ingat, tapi menjadi the way of life, cara hidup, gaya hidup. Jadi dasar dari segala hal. Kalau saya pribadi, saya dididik untuk seperti itu, bahwa mengenal dan kemudian berinteraksi dengan Tuhan itu adalah hal yang nomor satu sebelum hal yang lain. Jadi sebelum pikiran ini diberi asupan yang lain, seharusnya kita belajar mengenai itu, atau paling tidak saya dididik untuk hal yang seperti itu. Walaupun sistem pendidikan atau cara mendidiknya juga tidak murni spiritual energi seperti yang saya pelajari sekarang, tapi lebih kepada agama, dari sisi agamanya. Dan itulah yang membuat saya kemudian secara tekun mempelajari spiritual. Memang awalnya agama dulu, kemudian spiritual murni. Tidak berbasis agama apapun, tidak berbasis agama yang saya anut, yaitu saya beragama Muslim, dan ilmu energi spiritual Nusantara ini tidak berbasis agama Islam, tapi berbasis spiritual murni. Tapi karena saya Muslim, jadi sudut pandang saya banyak yang dari sudut pandang Muslim begitu. Nah, ini juga yang mengakibatkan hal-hal yang bersifat duniawi yang masuk ke logika ini kadang-kadang bisa terbersihkan. Karena itu juga akan sering muncul hambatan-hambatan, gangguan-gangguan, tantangan-tantangan yang mana itu sebenarnya sebuah hal untuk memastikan frekuensi itu tetap ada di frekuensi kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri, bukan kesadaran logika. Karena duniawi itu ada di logika. Jangan disamakan dengan spiritual yang ada di dalam jiwa. Nah, keduanya sebenarnya bisa berjalan dengan selaras, harmonis.
Tapi karena kita dididik pada saat awal di sistem pendidikan kita, baik di keluarga maupun di sekolah, itu logikanya yang lebih dididik daripada jiwanya, maka ini sepertinya tidak menjadi selaras. Sininya jiwanya itu tidak terdidik secara optimal untuk bisa masuk ke frekuensi yang sama dengan sang navigator atau bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Hanya ininya terus yang diberi asupan logikanya. Terus. Nah, ketika kita belajar spiritual, frekuensinya ini lebih banyak ada di jiwa. Jadi seolah-olah ya, logika itu dinomor sekiankan, ditinggalkan. Seolah-olah begitu. Nah, inilah yang mengakibatkan kemudian banyak muncul hal-hal yang bersifat tantangan, hambatan. Ini maknanya memori-memori yang ada di logika, memori-memori yang ada di jiwa, yang matang itu berarti ada energinya, yang mana sebelumnya itu diarahkan kepada logika, ini menjadi dinomor sekiankan atau ditaruh di tempat yang tepat. Nah, frekuensinya akhirnya suka tabrakan, suka enggak selaras, suka harmonis antara frekuensi logika dan frekuensi jiwa. Begini terus. Kemudian disitulah akhirnya muncul gangguan atau hambatan dalam kehidupan. Enggak apa-apa kalau itu terjadi. Ini sebetulnya adalah sebuah proses untuk membuat selaras atau harmonis pikiran serta hati. Nanti pada waktunya ketika sudah inline, sudah selaras, sudah harmonis, kita sudah bisa merasakan, sudah bisa berinteraksi dengan navigator, kemudian mereview kembali tentang hidup kita, mereview kembali tentang logika, mereview kembali tentang pekerjaan, bisnis, usaha, proyek-proyek yang kita sedang jalani. Bersama navigator, maka keduanya akan inline harmonis, akan mengalami sebuah akselerasi, sebuah percepatan, sehingga bisa mengejar ketertinggalan, sehingga apa yang seharusnya sudah kita dapatkan hilang, kemudian ini akan kembali lagi, nilainya berlipat ganda karena kita mendapatkannya bersama navigator. Kalau dalam bahasa agama akan ada barokah atau manfaat, akan ada hikmah yang luar biasa. Karena kita meraihnya dengan sebuah perjuangan, di mana perjuangan yang itu tidak melulu soal logika, tidak melulu soal fisik, tapi ada navigator di sana yang menemani, sehingga kita diberitahukan nilai-nilai, hikmah-hikmah yang ternyata ada dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tapi kalau pada saat awal, karena ini dia belum selaras, belum harmonis, mengakibatkan energi yang kita kirim ke alam semesta ini suka nggak sinkron antara energi itu membawa pikiran dan jiwa. Nah, pikiran dan jiwa atau logika dan hati ini menjadi tidak sinkron, tidak fix yang kita inginkan ini ke bawah ke alam semesta. Enggak, ini dia suka split, suka kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Kita nggak tahu jelas, nggak tahu benar mana yang kita kirimkan ke alam semesta. Kita kurang sadar apa sih sebenarnya yang kita kirimkan ke alam semesta. Dan karena ini sebuah proses yang terjadi pada diri kita, kebangkitan spiritual ini di dalam sini, ini mempengaruhi semua bagian utama yang ada di dalam diri kita. Organ utama eterik maksud saya, di jiwa, kemudian ada di logika, di sistem pikiran. Nah, kalau kita mau belajar spiritual, pastikan lagi mengenal Tuhan adalah yang kita inginkan.
Karena kalau kita hanya separuh-separuh, nanti ada hal-hal yang tadi seperti saya bilang, ada split frekuensi antara frekuensi pikiran dan jiwa, logika atau jiwa. Ini dalam usaha mengharmoniskan keduanya, dalam usaha kita dalam mengambil kendali secara penuh logika. Ini pasti akan ada banyak hal yang terjadi, karena kita akan menjadi, pertama, bisa aja lebih sadar, bisa lebih sensitif mengenai apa saja yang akan kita kirimkan ke alam semesta. Bisa saja sama sekali tidak sensitif. Kemudian kita jadi tidak tahu apa sih sebenarnya yang kita inginkan, apa yang akan kita kirimkan ke alam semesta. Ini menjadi suka split antara iya dan tidak, antara yang logika dan hati. Akhirnya yang kita kirimkan ini jadi random atau acak. Tentu saja alam semesta akan merespon dengan acak juga. Dan pahami juga bahwa ini adalah sebuah proses pembersihan memori-memori yang ada di dalam lapisan jiwa kita ataupun yang ada di dalam memori otak kita. Ini dibersihkan. Ada memori yang sudah matang, yang sudah teraliri energi, siap dikirimkan ke alam semesta. Dan ini harusnya akan menjadi lebih cepat terkirimkan ke alam semesta dengan proses kebangkitan spiritual. Ini diibaratkan memori yang sudah matang, kemudian kekirim ke alam semesta. Dan itu belum tentu semuanya positif kan, belum tentu juga semuanya negatif. Masih ada antara iya, bagus, tidak bagus, kita sadari, tidak kita sadari, apapun yang kita lakukan di masa lalu. Dan sekarang kita berusaha untuk menyadari, tapi yang kemarin ini sudah menunggu untuk bisa kebawa ke alam semesta. Sudah matang, siap terkirim. Dengan proses kebangkitan spiritual yang matang, ini akan lebih cepat terkirim. Sehingga akan menjadi lebih cepat juga bisa kita dapatkan kejadiannya, baik itu positif ataupun negatif. Banyak yang bilang kalau mengalami kebangkitan spiritual, maka karma itu memori-memori yang ada di dalam diri kita, itu akan menjadi lebih cepat matang. Kenapa begitu? Karena ada dorongan, ada backup energi yang luar biasa dari bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akhirnya memori-memori itu mendapatkan energi dan siap terkirimkan ke alam semesta, menunggu antriannya di dalam sistem jiwa ataupun memori yang ada di dalam pikiran. Dan akan datang itu kejadian-kejadian seperti yang sering kita bilang, hambatan, tantangan, gangguan, cobaan. Tapi ketika kita belajar spiritual dengan baik dan benar, tentu saja kita akan dibawa ke dalam sebuah kondisi yang sering saya bilang kondisi jiwa tenang. Bila benar belajar spiritualnya, maka akan diantarkan masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang akan bisa kita amati dengan lebih detail diri kita ini. Akan menjadi muncul kepasrahan, kekuatan, keikhlasan menerima apapun kondisi yang akan muncul. Kemudian konsistensi, selalu berada pada kesadaran jiwa tenang atau bahkan yang bisa masuk pada kesadaran Tuhan, konsisten berada di sana. Orang bilang dalam bahasa Muslim istiqomah, konsisten melatih diri sehingga selalu berada di sana terus. Jadi akhirnya buat yang belajar spiritual, yang bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, hambatan, tantangan, gangguan yang tadi dibicarakan di awal, ini menjadi biasa saja. Ya wis, dilakoni aja. Pokoknya bisa tenang, akhirnya bisa menerima apapun yang terjadi. Di situ akan menjadi pelan-pelan paham, bisa mengambil hikmahnya, ikhlas. Apapun yang terjadi kita ambil hikmahnya, nilai-nilainya. Apapun kondisinya, jadi nggak masalah. Ada juga yang diuji dengan
bukan nggak punya uang sama sekali, tapi malah kebanyakan uang. Sehingga godaan yang muncul dari uang yang berdatangan ini juga jadi luar biasa. Ada juga yang diuji dengan kesedikitannya rezeki. Seolah-olah begitu. Padahal rezeki sedang diatur. Sehingga yang awal yang diharapkan itu hanya uang saja. Rezeki yang berbentuk uang, ternyata rezeki dalam bentuk kesehatan, rezeki dalam bentuk kebahagiaan yang sejati, ketenangan, itu mulai bermunculan. Mata uangnya jadi berbeda. Kalau yang dulu dibilang rupiah, dolar, pound sterling, rumah, mobil, harta benda, tahta jabatan, posisi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah institusi, yang dulu diharapkan, sekarang mulai diputar, dibalik, menjadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu yang dikejar, yang sejati yang ada di dalam diri. Nah, tentu saja ini yang akan membuat kita menjadi sedikit split atau random dalam menyampaikan kepada alam semesta ketika berdoa. Mau yang mana nih? Nah, ini kan sedang diperbaiki nih. Siapa yang memperbaiki? Diri kita sendiri. Mau yang mana di antara keduanya? Sedang diacak nih. Kita nyari nih pasnya yang mana. Nah, dalam proses nyari pasnya yang mana, ya sudah dijalani aja. Kalau nggak dijalani, menjadi sebuah tumbukan atau tabrakan yang luar biasa antara logika dan jiwa. Ini prosesnya pasti akan jadi lebih nggak enak. Konsisten selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Rawat terus kesadaran spiritualnya. Lakukan terus pencerahan spiritualnya. Mulai dari pencerahan logika masuk pada pencerahan jiwa. Jika bisa terus masuk pada pencerahan spiritual, terhubung kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Terus lakukan itu. Rawat terus. Jaga terus kondisinya. Selalu bisa tenang. Tapi jika niat kita kurang dalam belajar spiritual, pasti dalam kondisi-kondisi yang orang bilang terpuruk, akhirnya kita tinggalkan spiritualnya, kembali kepada logika saja. Padahal ini adalah sebuah proses menjadikan diri kita ini lebih harmonis, lebih selaras dengan semesta. Kalau kita bisa selaras mengikuti apapun petunjuk dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau yang sering saya bilang sebagai navigator, maka kemungkinan untuk bisa selaras dengan alam semesta ini menjadi sangat besar. Tapi itu juga membuat logika kita ini menjadi agak sedikit ngacak, random nantinya. Karena awalnya dia di nomor 1 kan, sekarang kita berusaha menguasai dia. Kita berusaha menggunakan dia dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tempat serta fungsinya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mengalami proses kebangkitan spiritual. Jika ditanyakan apa fungsinya, apa manfaatnya, apa maknanya kebangkitan spiritual, ya seperti cerita saya ini tadi. Buat sobat RTD, saya ingatkan kembali, jangan lupa relaksasi energinya sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa selalu mereview, menguatkan diri untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih dekat dengan bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, itu bisa kita jalani dengan baik. Hikmah-hikmahnya, nilai-nilai yang akan bermunculan. Manfaat-manfaatnya bagi perkembangan jiwa kita akan bisa kita dapatkan. Itu aja sharing saya kali ini. Jika sobat RTD punya pengalaman mengenai kebangkitan spiritual, mengenai proses pembersihan, proses harmonisasi antara bagian logika dan jiwa, yuk sharing dengan saya. Sedang mengalami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan ala-ala logika,
Yuk dibagikan. Yang sedang terpuruk, yang sedang sukses, bagikan juga pengalamannya. Kita saling menguatkan, saling berbagi referensi, sehingga bisa menjalani setiap tapak kita di jalur spiritual ini dengan lebih menyenangkan dan ceria. Gitu aja ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa ikut sharing dengan saya. Nonton terus video-video yang ada di RTD Channel. Ikutin RTD Channel. Please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.